Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman sedang berada di Kampung Keramik di Noyo. Kami akan melakukan observasi dan wawancara di salah satu produsen keramik, yakni Bapak Samsul Arifin. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Andri Triansyah Putra. Saya Erna Kurniasari. Saya Aditya Cahyo Pratama Putra. Saya Aisyah Nuriskia. Saya Alfa Zadanil Falahi. Nah, sekian perkenalkan singkat dari kami. Baik, kami sekarang sudah berada di kediaman Pak Samsul Arifin dan kami langsung melakukan sesi wawancara. Bahan apa saja sih Pak yang menjadi bahan utama untuk pembuatan souvenir di toko Bapak ini? Keramik ini mengarah ke porselen, maka dia terbuat dari bahan baku berupa kaolin, tanah liat putih, kemudian feldspar itu batuan, kemudian ada kuarsa, sejenis pasir kuarsa, pasir silika, kemudian ada balkley. Balkley itu tanah bentonit, di mana tanah ini tahan terhadap suhu bakar tinggi. Lalu apakah Bapak memiliki kriteria khusus saat memilih bahan yang akan Bapak produksi nantinya untuk dijual kan? Untuk memproduksi keramik itu sebenarnya ada beberapa kategori. Tapi kalau kita mengarah ke porselen, maka harus terbuat dari 4 bahan baku utama tadi. Di antaranya yang saya sebutkan tadi ada kaolin, feldspar, kuarsa, dan balkley. Untuk mendapatkan bahan utama tersebut, apakah Bapak mendapatkan dari supplier atau bagaimana? Pada awalnya dulu mengambil sendiri di tambang, di Malang Selatan, di Blitar, di Tuban. Tapi karena di sini terbentuk sentra, kemudian Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur mendirikan UPT, di mana UPT tersebut sebagai unit pelayanan teknis dan pengadaan bahan baku keramik. Dan sampai sekarang supplier tersebut dari UPT itu. Apakah keunggulan dari bahan baku utama tersebut, Pak? Ya kembali ke orientasi tadi, karena kita orientasinya ke porselen ya harus terbuat dari bahan itu. Keunggulannya ya tampilannya keramik porselen, cirinya itu bodinya putih, suhu bakarnya tinggi. Lebih bagus ya, Pak. Apakah selama proses pembuatan produk souvenir ini melibatkan proses kimia sebagai pengawet souvenirnya atau semacam itu? Relatif dari bahan alami semua, dari tanah liat, batuan, pasir. Kemudian bahan tambahan lainnya berupa air. Apakah selama proses pembuatan ada kendala selain suhu dan cuaca? Relatif tidak ada secara internal karena teman-teman pengaji ini sudah berpengalaman sehingga berupaya untuk menekan risiko-risiko kegagalan di produksi. Untuk ketahanan dan keawetan dari produk yang Bapak produksi ini itu biasanya awet berapa lama nih, Pak? Kalau keramik porselen ini karena dibakar dengan suhu 1200, maka dia tidak akan terpengaruh kecuali terkena suhu di atas itu. Kalau digunakan untuk hiasan, untuk peralatan makan minum, untuk souvenir, relatif masih awet. Tapi kalau dia digunakan untuk kebutuhan tertentu, dibakar suhu 2000 misalnya, ya mungkin rusak. Iya. Apakah Bapak memiliki tips and trick agar souvenir ini lebih tahan lama gitu? Kalau tahan lama, ya kembali ke orientasi tadi. Cuma bagaimana kita memilih bahan baku yang bagus. Artinya di kaolin itu juga ada beberapa grade. Di feldspar demikian, di pasir kuarsa juga demikian. Demikian pula di balkley. Nah untuk itu fungsi UPT, kebetulan di UPT ini juga ada labnya untuk uji bahan sebelum diproduksi. Itu bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas kualitas bahan. Dibandingkan souvenir yang berbahan plastik, resin, atau polimer, apa yang menjadi keunggulan dari bahan yang Bapak pilih ini? Sepengetahuan saya, dari sisi material sendiri keramik itu mempunyai
cerita sendiri. Artinya nenek moyang keramik ini kan produk yang menarik, keramik kuno itu kan menarik. Nah, sehingga yang dibuat sekarang ini kan keturunannya. Dan keramik sendiri mempunyai sifat dia tahan terhadap bertujuh, terhadap zat asam, dan dia juga bersifat konduktor. Sehingga ada beberapa keunggulan-keunggulan di dalam produk keramik. Oke. Biasanya pelanggan Bapak ini lebih banyak yang offline atau online nih? Lebih banyak offline. Offline. Kecenderungan konsumen itu kalau tertarik keramik datang ke sini. Langsung datang ya Pak? Tapi untuk pemesanan berikutnya ya melalui media sosial. Tapi kalau memasarkan produk ini di marketplace memang masih belum. Nah, di sini sendiri Bapak bisa menjelaskan sedikit saja proses pembuatan dari awal hingga terjadi keramik seperti yang di belakang kita. Proses produksi keramik itu meliputi beberapa tahapan. Di antaranya pertama desain, Ya. kemudian pengolahan bahan. Bahan baku utama yang tadi saya sebutkan ada kaolin, fosfat, kuarsa, bahan clay. Kemudian di proses pengolahan yaitu di pengadukan, kemudian penyaringan. Tahap berikutnya adalah pembentukan, dibentuk dengan teknik cetak tuang. Kemudian dikeringkan, disempurnakan, didekorasi, diglasir, lalu dibakar. Pembakaran merupakan proses terakhir. Setelah dibakar, selesai didinginkan, siap untuk dipasarkan. Oke. Nah, untuk beberapa desain sendiri Bapak ini terinspirasi dari mana ya, kalau boleh tahu? Kan banyak banget nih desainnya. Yang pertama tentu saja kalau di kampung sini memang ada riwayat perkembangan desain. Ya. Itu dari awal itu memang karena banyak permintaan biru putih, nuansa biru putih, dan mengambil corak-corak dari keramik kuno. Oh, kuno. Tapi sekarang mulai berkembang, desain-desain itu menyesuaikan dengan kebutuhan souvenir pernikahan. Kalau temanya begini, sebenarnya bentuk begini, warna ini. Kemudian bisa juga sebagai elemen estetis untuk interior. Jadi kalau rumahnya gayanya begini, bagusnya keramik begini, yang ngikuti itu. Di antaranya saya mengembangkan keramik yang nuansa natural produk. Jadi warna-warna yang warna tanah itu sendiri. Iya. Itu saja sih Pak, terima kasih. Nah, sekarang kami berada di ruang produksi. Nah, apa saja sih yang langkah-langkah yang diperlukan? Nah, pertama-tama kita didesain. Kemudian desain sudah jadi, kami memerlukan beberapa bahan. Yakni seperti yang ada di sini, ada kaolin, felspar, kuarsa, dan bal clay. Nah, berikut langkah-langkah yang kami paparkan untuk membuat keramik. Setelah proses dekorasi, selanjutnya proses pembakaran dengan menggunakan gas LPG, yakni dengan suhu 1200 derajat selama 10 jam.